Selamat bertemu pada perkuliahan terminologi medis. Adapun topik perkuliahan kita pada hari ini adalah terminologi dalam pelayanan medis bedah dan obatnya. Dalam topik ini nanti akan kita bicarakan mengenai istilah-istilah tindakan bedah berhubungan dengan organ-organ yang dilakukan tindakan, serta istilah-istilah obat yang digunakan dalam pengobatan di bagian bedah. Selamat menyaksikan, semoga bisa dimengerti dengan baik. Selamat bertemu kembali pada perkuliahan terminologi medis. Pada pertemuan perkuliahan kita hari ini, kita akan membahas tentang terminologi dalam pelayanan medis bedah dan obatnya. Adapun yang akan kita bicarakan pada topik ini adalah istilah-istilah dalam tindakan-tindakan medis yang akan dilakukan di bagian bedah berhubungan dengan organ-organ yang ada pada tubuh manusia serta kelainan-kelainan organ. Kemudian juga kita akan bahas mengenai istilah obat-obatnya. Selamat menyaksikan, semoga bisa dipahami dengan baik. Jangan lupa like dan subscribe ya. Kata yang terkait dengan prosedur bedah yang pertama mengenai istilah di saluran cerna. Pertama, ada istilah appendiktomi. Appen atau appendo artinya appendik, sedangkan ektomi eksisi. Jadi, appendiktomi adalah eksisi appendik atau pemotongan appendik. Kedua, kolesistektomi berasal dari kata kolesis to sama dengan kandung empedu. Jadi, kolesistektomi adalah pemotongan kandung empedu. Kemudian ada istilah kolostomi, berasal dari kata kolo artinya kolon, stomi buatan. Jadi kolostomi pembuatan kolon atau kolon buatan. Kemudian istilah gastrektomi berasal dari kata gastro artinya lambung, gastro. Gastrektomi berarti menghilangkan semua atau sebagian lambung. Istilah selanjutnya dari bagian bedah saluran cerna ada istilah antrektomi, artinya pemotongan di bagian antrum. Kemudian ada penyambungan lambung yang sudah dipotong dengan duodenum, disebut istilah gastroduodenostomi. Jadi gastroduodenostomi pemotongan antara lambung dan duodenum. Kemudian ada istilah gastrojejunestomi,
artinya penyambungan lambung yang sudah dipotong dengan jejunum. Kemudian ada istilah pagostomi, artinya pemotongan pada herpes pagus di lambung yang merupakan penghasil asam lambung, sehingga sekresi asam lambung menurun. Berikut bisa kita lihat gambar daripada tindakan gastrektomi, di mana pada gambar sebelah kiri yang di hadapan kita itu adalah lambung sebelum dilakukan pemotongan. Kemudian sebelah kanan adalah gambar lambung sesudah pemotongan. Jadi lambung jadi lebih pendek sehingga penghasilan asam lambung bisa menurun. Jadi itulah gambar yang bisa kita lihat dari hasil gastrektomi. Kemudian kita lihat organ yang kedua adalah saluran napas. Istilah yang terkait dengan prosedur bedah pada saluran napas. Pertama, bronkoskopi. Berasal dari kata skopi, artinya melihat. Jadi, melihat atau tindakan untuk melihat keadaan bronkus disebut bronkoskopi. Kemudian ada yang kedua, rinoplasti. Berasal dari kata rhino, artinya hidung, plasti, memperbaiki dengan pembedahan. Jadi, rinoplasti memperbaiki hidung melalui pembedahan. Kemudian, ada istilah ketiga, torakosentesis. Berasal dari kata torako, artinya dada, sentesis, menusuk atau mengambil cairan. Adapun cairan dilapisi pleura sehingga dilakukan pleurosentesis atau efusi pleura. Jadi akibat adanya cairan di pleura. Kemudian ada istilah tracheostomi. Berasal dari kata tracheo, artinya trakea, stomi, lubang buatan. Endotracheal tube dihubungkan dengan ventilator, maka itu disebut tracheostomi. Kemudian tracheotomi. Tomi artinya mengiris. Jadi diiris trakea sehingga tidak terjadi lubang. Jadi itulah istilah pada saluran napas. Istilah yang terkait dengan prosedur pembedahan pada organ yang ketiga yaitu saluran urinaria. Pertama, ada istilah cistostomi. Berasal dari kata cisto, artinya kandung kemih, stomi, membuat lubang baru. Jadi, cistostomi membuat lubang baru pada kandung kemih. Kemudian, litotripsi. Lito artinya batu, tripsi menghancurkan. Jadi, litotripsi menghancurkan batu. Kemudian ada neprolitotomi. Nepro artinya ginjal, tomi insisi. Di neprostomi disebut insisi pada ginjal. Kemudian ada istilah
pilolitotomi, berasal dari kata pilo, artinya pelvis ginjal. Kemudian ada istilah nefrolithiasis atau batu ginjal. Bisa dengan litotripsi tadi menghancurkan batu ginjal, kemudian batu ginjal hancur, baru dikeluarkan dengan urin. Atau dengan pembedahan disebut nefrolitotomi. Jadi tergantung batu ginjalnya di mana. Kalau di pelvis disebut pilolitotomi. Jadi pelvisnya yang dibedah. Itulah istilah-istilah yang ada pada saluran urinaria yang berhubungan dengan tindakan pembedahan. Kita lihat istilah terkait dengan prosedur pembedahan pada organ berikutnya, yang keempat, yaitu genitalia wanita. Istilah pertama adalah kolpoplasti. Kolpo berarti vagina, plasti memperbaiki. Jadi kolpoplasti adalah bedah plastik pada vagina. Kemudian istilah kedua, dilasi dan curettage. Bisa disingkat dengan D dan C. Adalah prosedur bedah dengan melebarkan pembukaan serviks sehingga dinding uterus bisa dikuret. Ini adalah tindakan dari aborsi. Kemudian ada istilah dilasi. Artinya melebarkan pembukaan dinding serviks. Ada istilah histerektomi, berasal dari kata histero, uterus, adalah eksisi pengangkatan rahim. Kemudian ada istilah laparohisterektomi. Laparo artinya dinding abdomen. Jadi pengambilan rahim melalui insisi pada dinding perut. Istilah selanjutnya masih berhubungan dengan genitalia wanita. Ada istilah laparoskopi, artinya membuat lubang kecil untuk memasukkan laparoskop. Kemudian ada istilah laparotomi, artinya insisi dinding perut. Kemudian ada istilah salpingoektomi, berasal dari kata salpingo, artinya tuba fallopi, ektomi, eksisi. Jadi eksisi tuba fallopi. Ada istilah salpingo-oporektomi, berasal dari kata oporo, artinya ovarium. Jadi eksisi tuba fallopi dan ovarium disebut salpingo-oporektomi. Kemudian ada istilah salpingorapi. Rapi artinya menjahit. Jadi kalau yang diambil tuba fallopi, ovarium, uterus, disebut histerosalpingoporektomi. Jadi itulah istilah tindakan bedah yang berhubungan dengan genitalia wanita. Istilah selanjutnya yang terkait prosedur pembedahan juga pada organ keenam adalah genitalia pria. Ada beberapa istilah, kita lihat yang pertama, sirkumsisi adalah tindakan dengan menghilangkan kulit katan yang melindungi kepala penis. Disebut juga tindakan ini adalah sunat atau khitan. Ada istilah
orchidektomi. Orchido artinya testis, ektomi eksisi. Jadi orchidektomi artinya eksisi testis. Kemudian ada kata orchidoplasti, artinya pembedahan untuk perbaikan testis. Kemudian ada istilah orchidopeksi. Peksi artinya fiksasi atau pengembalian ke posisi semula. Jadi pengembalian testis ke posisi semula dengan tepat. Ada istilah transuretral prostatektomi. Berasal dari kata trans artinya melalui, uretro artinya uretra. Kemudian ada istilah TURP atau TURP artinya transuretral resection atau TURP adalah menghilangkan atau eksisi bagian dari kelenjar prostat melalui insisi pada uretra. Ini biasanya tindakan-tindakan pada pasien prostat atau BPH. Itulah istilah yang ada pada organ genitalia pria berhubungan dengan pembedahan. Selanjutnya kita lihat istilah-istilah obat-obatan yang berhubungan dengan pelayanan medik di bagian bedah. Pada tindakan-tindakan bedah ada beberapa golongan obat yang akan digunakan. Pertama tentu yang pasti adalah obat nyeri. Jadi akan ada istilah analgetik. Analgetik ada dua, ada opioid atau morfin atau narkotik, kemudian ada non-opioid atau non-narkotik. Seperti obatnya ada morfin yang non-opioid atau non-narkotik, ada ketorolac, ada tramadol, ada asam mefenamat. Bentuk sediaan biasanya banyak digunakan injeksi. Kemudian ada istilah antagonis H2 di ranitidin, di mana pada bagian bedah digunakan juga antagonis H2 karena adanya stres ulcer pada pasien pre dan pasca operasi. Kemudian ada golongan ketiga, antikoagulan atau warfarin. Di antikoagulan juga digunakan di bagian bedah pada pembedahan-pembedahan tertentu seperti THR ya, total hip replacement. Kemudian kelompok keempat ada antibiotik, pasti untuk menghindari infeksi. Ada istilah penisilin, ada cephalosporin, ada quinolon, ada makrolida, dan lain-lain. Ada antibiotik propilaksis, ada antibiotik terapi. Nah, inilah istilah-istilah pada obat-obatan pada bagian bedah, dan jenis-jenis obatnya diperdalam dengan melihat literatur seperti buku ISO, informasi spesialisasi obat. Demikianlah yang dapat kita paparkan secara mendalam tentang topik terminologi medis di bidang bedah dalam pelayanan medis dan obat-obatnya. Semoga bisa diperdalam dengan membaca literatur yang telah kita tetapkan sebelumnya, baik istilah-istilah medisnya maupun obat-obatnya. Sekian dan terima kasih.